Shalom jemaat GKI Citraland, terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan yang saudara berikan kepada saya untuk sharing mengenai apa itu apologetika. Ini bukan topik yang sederhana, saudara. Rumit banget enggak, tapi sederhana sekali juga enggak. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan apologetika ini dengan sederhana, sehingga iman kita bersama bisa lebih dikuatkan. Mari kita berdoa sejenak, saudara-saudara. Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar apologetik, berkati hamba-Mu yang merenung, memikirkan materi ini, dan coba untuk menyajikan sesimpel mungkin, sehingga materi ini boleh memberkati jemaat, anak-anak muda di GKI Citraland Surabaya. Berkati dialog kami ya Tuhan secara virtual seperti ini. Tuhan menolong pembelajaran ini berjalan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau bicara apologetik, pasti akan membacakan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15-16. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15-16. Izinkan saya mengutip buat Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggunganjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggunganjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Teman-teman, apa itu apologetik? Apologetik adalah siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Apologetik adalah memberi pertanggungjawaban. Kita beriman kepada Kristus, itu pengharapan kita. Iman kita tujukan kepada Kristus. Nah, iman kita itu tuh harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada orang men-challenge, menantang iman kita, nanya, mempertanyakan iman Kristen, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang. Ya. Dan yang penting menurut saya di dalam bagian ini juga, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita dengan elegan, dengan sopan, dengan hati nurani yang murni. Jangan coba menipu orang secara psikologis, jangan coba memberikan data-data yang nggak ada, yang tidak faktual. Kita sajikan dengan jujur, dengan integritas, kita sajikan dengan hormat. Jangan lupa teman-teman, kita hidup di Indonesia, ada Islam, ada Kristen, Katolik, ada Buddha, Hindu, macam-macam agama di sini. Jadi kita harus tetap memberikan penghormatan kepada setiap agama. Meskipun pada dasarnya keyakinan fundamentalnya itu berbeda. Jadi yang pertama, apologetika itu apa? Apologetika adalah kita menjelaskan iman kita. Itu aja. Kita ngasih tahu orang lain kenapa kita beriman. Kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang pertanyakan mengenai kekristenan. Ya, itu definisi dasarnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apologetika itu sendiri banyak ya. Misalnya kita ditanya mengenai kebangkitan Kristus. Biasa orang-orang Muslim, teolog-teolog Muslim mempertanyakan. Setahu saya nggak semua teolog-teolog Muslim percaya. Maksud saya, hanya ada satu yang percaya kematian Kristus. Kalau nggak salah, Ulil Abdallah ya. Saya tidak terlalu firm dengan bagian ini, tapi saya mau mengatakan, poin kematian dan kebangkitan Kristus sering dipermasalahkan. Nah, gimana kita menjawab tuh, bahwa Kristus mati dan dia betul-betul bangkit? Ya. Nah, isu apologetika kayak gitu misalnya. Atau bisa juga yang saat ini saya ingin jelaskan kepada kita di awal ini adalah biasanya orang mempertanyakan dari mana asal mula kejahatan. Ya. Kenapa kok why bad
things happen to good people? Kenapa hal yang bad itu terjadi pada orang-orang yang baik? Kalau orang yang baik harusnya nggak dapat kutuk Allah dong, gitu ya. Misalnya ada orang mengacu ke Ulangan 28. Nah, ini biasanya kita berapologetik bukan kepada orang yang non-Kristen, tapi kepada orang Kristen itu sendiri yang imannya mungkin rapuh. Ya, saya ulangi, kita bisa jadi berapologetik bukan ke orang yang non-Kristen, tapi juga bisa ke orang Kristen yang imannya rapuh. Katanya Ulangan 28 berkat dan kutuk. Kalau taat diberkati, kalau nggak taat dikutuk. Itu jelas Ulangan 28. Tapi kenapa? Why bad things happen to good people? Teman-teman mungkin ingat pesawat Adam Air tahun berapa tuh ya? Saya udah angkatan jadul, jatuh di laut Sulawesi ya. Terus mungkin yang masih segar di ingatan kita tahun 2019 yang lalu ketika ada pesawat Lion Air Boeing 737 MAX 8 JT610 ya, mungkin itu nempel di kepala kita. Kenapa bisa jatuh? Itu kan isinya orang-orang, emang isinya orang-orang jahat semua. Jadi kenapa kok ada malapetaka? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada tsunami? Kenapa ada kebakaran yang membumi hanguskan, memanggang orang-orang di dalamnya? Kenapa kok Tuhan izinkan? Kan Tuhan bisa kan melenyapkan gempa bumi, meredakan api yang menyala dan seterusnya. Nah, kenapa bisa ada kejahatan, teman-teman? Nah, saya ingin menjawab begini, teman-teman. Kejahatan itu berasal dari Adam dan Hawa. Ya. Saya mau masuk di Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Teman-teman bisa bandingkan dengan Kejadian 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kalimat pertamanya tadi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam. Kita udah belajar doktrin mengenai hamartiologi, doktrin dosa. Dosa itu ada di dunia karena Adam dan Hawa. Maka setiap bayi yang lahir itu mewarisi dosa. Teman-teman, kenapa Adam dan Hawa berdosa, teman-teman? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia yang tidak bisa berbuat dosa? Jadi semua manusia itu pokoknya kalau ketemu Tuhan siap. Gitu ya. Tuhan bilang semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tapi buah pengetahuan itu jangan kamu makan. Jadi manusia cuman siap. Kayak gitu ya. Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia yang kayak gitu? Kenapa Tuhan menciptakan manusia yang bisa berbuat dosa? Nah, teman-teman, saya mengajak teman-teman memikirkan bagian ini dengan serius. Saya ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Teman-teman lebih prefer Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menciptakan manusia yang bebas, atau Tuhan yang menciptakan manusia yang yeser? Coba pikir. Udah dapat jawabannya? Kalau Tuhan menciptakan manusia yang yeser, berarti Tuhan itu Tuhan yang seperti apa? Kalau menurut saya, teman-teman, kalau Tuhan kita itu Tuhan yang menciptakan manusia yang yeser. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mulia, bukan Tuhan yang terhormat. Karena dia tidak bisa dikritik. Dia nggak bisa di-challenge. Nggak bisa. Pokoknya nurut sama saya. Kita manusia cuman, iya. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Iya. Kalau menurut saya Tuhan kayak gitu tuh, mau nggak teman-teman punya pendeta yang tidak bisa dikritik?
dengan hormat kepada pendeta Samuel. Nggak mau kan? Kita lebih senang pemimpin kita tuh bisa diajak dialog gitu. Kalau mereka salah, ya kita kasih kritikan. Dan pemimpin kita belajar untuk, oh iya ya, saya mungkin salah. Jadi ada dialog gitu ya. Nah, teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan bisa salah, tidak loh ya. Tapi saya melihat di sini Allah kita itu Allah yang terhormat. Allah kita itu bermoral. Dan dia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Fotonya tuh sama, kita tuh fotonya Allah. Atau saya suka mengatakan, kita tuh Instagramnya Allah. Gitu ya. Jadi, kalau Allah itu bermoral, maka manusia itu juga bermoral. Bermoral artinya dia bebas memilih antara berbuat baik atau jahat, dan dia memilih yang baik. Itu baik. Tapi kalau dia nggak bisa berbuat baik, saya nggak bisa bikin yang jahat, saya mah bikin yang baik. Itu namanya bukan human. Itu namanya robot. Jelas nggak, teman-teman? Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau manusia tidak bisa dia harus berbuat baik, dia nggak bisa berbuat jahat. Karena settingan awalnya, default settingnya, terus-menerus berbuat baik, menurut saya itu bukan human namanya. Itu namanya robot. Manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Fotonya Allah. Dan dia memilih untuk melakukan yang baik. Dia bisa bikin yang jahat nggak? Bisa. Tapi dia nggak melakukan hal itu. Dia bermartabat, dia jujur. Saya bisa nyontek, tapi saya tidak nyontek. Bagus. Ya. Tapi kalau saya nggak bisa nyontek nih, jujur. Kenapa? Habis kagak ada contekan. Saya nggak bisa nonton bokep nih. Habis saya nggak punya kuota. Kamu dan saya berbuat baik, bukan karena kita baik, tapi karena kondisinya nggak bisa. Itu mah nggak baik namanya. Saya tuh kalau baca Adam Hawa ini ya, saya suka berimajinasi. Kenapa Tuhan tidak membuat pagar di sekeliling pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Waktu saya masih kecil, saya baca Alkitab, saya mikirin itu. Kan kalau Adam ada pagernya, kan Adam nggak bisa menjangkau buah itu. Nah, itulah Allah kita. Allah tidak magerin. Allah mencipta manusia di dalam gambar dan rupanya, sehingga dia bisa berbuat jahat. Bisa. Tapi dia memilih berbuat baik. Nah, itu Anda human. Anda bermartabat. Anda terhormat. Karena Anda punya dua opsi, selingkuh, setia. Anda pilih setia. Tapi kalau Anda, saya mau selingkuh tapi nggak bisa. Anda brengsek berarti. Tinggal tunggu waktu, jatuh kita dalam dosa. Makanya kita manusia harus menjaga hati kita. Ya. Oke, teman-teman. Ini yang pertama. Jadi, kenapa kok ada kejahatan di dunia ini? Karena Anda dan saya. Karena kita berpotensi untuk berbuat dosa. Kita diharapkan tuh mencintai Tuhan. Cinta bisa dipaksa nggak? Cinta bisa dipaksa? Nggak bisa. Kalau cinta dipaksa itu namanya apa? Pemerkosaan. Itu paksa berarti. Saya paksa kamu mencintai saya, berhubungan seks dengan saya. Itu perkosaan namanya. Dan Allah tidak pernah memperkosa kita. Enggak. Kalau kamu nggak cinta Allah, ya nggak apa-apa. Tanda petik ya, tanda petik nggak apa-apa. Allah nggak memaksa kamu untuk mencintai dia. Enggak. Cinta itu tuh harus dari dalam diri. Saya mau baca Alkitab. Kamu kalau baca Alkitab, langsung baca atau lihat dulu. Wih, Roma pasal 4, Roma pasal 5 panjang ya? Gitu ya. Ada orang baca Alkitab tuh lihat dulu. Wih, panjang bener sih. Orang kayak gitu kayaknya nggak mencintai Tuhan tuh. Orang kalau cinta, dia baca aja. Dia nikmati, dia jalani. Tahu-tahu udah selesai. Itu namanya cinta. Ya. Jadi saya mau mengatakan, kasih yang dipaksakan itu namanya pemerkosaan. Allah tidak ingin kita mencintai dia dengan terpaksa, tidak. Ya. Saya mau kutip kalimat seorang teolog, teman-teman, namanya Norman Geisler. Dua kalimat, sorry. Yang pertama dari J.B. Phillips, yang kedua dari Norman Geisler. Saya mau bicara soal the problem of evil ini ya.
J.B. Phillips mengatakan, kejahatan tersirat dalam pemberian kehendak bebas yang beresiko itu. Kejahatan tersirat dalam pemberian kehendak bebas yang beresiko. Ketika Allah menganugerahkan free will kepada manusia, karena dia adalah gambar dan rupa Allah, Allah pun punya free will, maka kejahatan tersirat di dalam kehendak bebas itu. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, seorang teolog yang terkenal sekali, Norman Geisler, sudah meninggal. Norman Geisler mengatakan, Allah menciptakan fakta kebebasan. Manusia melakukan tindakan kebebasan. Ciptaan yang membuatnya menjadi aktual. Kenapa ada kejahatan? Bukan karena Allah, karena manusia. Kita kan udah sepakat tadi di awal. Lebih baik Allah yang seperti apa kan? Allah yang menciptakan robot atau Allah mencipta manusia? Kalau saya justru mempelajari materi apologetik seperti ini, saya malah makin hormat sama Tuhan saya. Saya makin kagum sama dia. Dia itu Allah menciptakan manusia yang bisa argue sama dia. Yang bisa ngelawan dia. Allah, kok kamu gitu sih? Gitu. Kira-kira sebelum Allah menciptakan kita, dia udah tahu belum bahwa manusia akan argue sama dia? Udah tahu kan? Waktu Allah menciptakan kita nih, dengan free will, penuh Allah berikan itu. Dia tahu nggak bahwa dia suatu kali akan di-challenge, akan dikatain ateis. Nggak ada Allah itu, kurang ajar kan? Tapi Allah itu punya kebesaran hati. Dia siap untuk di-argue, untuk di-challenge. Ya. Teman-teman, tolong pahami ini. Saya lebih menghormati Allah yang seperti ini daripada Allah yang tidak bisa di-argue. Coba pikirkan itu. Teman-teman, sekarang poin yang kedua yang saya mau bagikan, bagaimana kita berapologetik secara sederhana. Saya ingin membacakan dulu ayat dari Lukas pasal 5 ayat 17. Saya akan bacakan beberapa ayat dari mulai ayat 17 dari Lukas pasal 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, membongkar atap itu, menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia. Perhatikan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ya. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Mana lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun dan berjalanlah. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangun, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya, pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Teman-teman, ini satu perikop yang saya mau jadikan landasan di butir yang kedua ini untuk menjelaskan satu poin apologetika begini teman-teman. Yesus pada waktu itu menyembuhkan orang sakit. Tapi teman-teman perhatikan, setiap kali Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus selalu mengatakan dosamu diampuni sebelum terjadinya mujizat. Ya, seperti ini.
dosamu diampuni. Baru kemudian dia jalan. Dia kakinya berfungsi lagi, dia jalan. Waktu Yesus mengatakan dosamu diampuni, orang Farisi ngamuk. Loh, emangnya dia ini Tuhan bisa ngampuni dosa? Kok ngomongnya tuh kok enteng ya? Tinggal main ngomong dosa diampuni. Bayangin saya ngomong ke teman-teman, ke Bapak Ibu jemaat, dosamu diampuni. Gimana rasanya? Tuhan, apa ini pendeta GKI Kota Modern? Begitu juga dengan bagian ini. Ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, secara implisit dia mendeklarasikan diri sebagai Allah. Karena yang bisa mengampuni dosa cuma Allah. Itulah alasan orang Farisi menyalibkan Yesus. Karena Yesus dianggap blasfemi, menghujat Allah. Nah teman-teman, ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, orang Farisi mengkritik, dialognya berjalan terus. Yesus bertanya, perhatikan, mana lebih mudah mengatakan dosa diampuni atau mengatakan bangun, angkat tilam, jalan? Teman-teman, mana lebih mudah? Dosamu diampuni, bangun, angkat tilam, jalan. Lebih mudah mengatakan dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Gampang itu. Teman-teman, setiap hari Minggu kita dapat berita anugerah dari Tuhan kan? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berita itu pasti seputar pengampunan dosa. Syukur kepada Allah. Kayak gitu ya. Mengatakan dosamu diampuni itu gampang karena kagak ada bukti konkretnya. Apa wujud konkret dari dosa diampuni? Nggak ada. Tapi, kalau saya mengatakan, misalnya ada orang buta, celik, atau orang lumpuh, jalan. Semua orang akan melihat, jalan nggak tuh orang? Jalan nggak itu ya? Kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman, Yesus mau mengatakan, aku ini bisa mengatakan kalimat yang sulit. Bangun, angkat tilam, jalan. Kalau dia bisa mengatakan kalimat yang sulit, berarti kalimat yang mudah tadi, tanda petik, dosa diampuni, dia bisa lakukan nggak? Bisa. Sekali lagi, Bapak Ibu Jemaat, teman-teman GKI Citralin sekalian, tolong perhatikan, ini mungkin agak berat. Ketika saya mengatakan dosamu diampuni dan bangun, angkat tilam, berjalanlah, jauh lebih sulit saya mengatakan bangun, angkat tilam, berjalanlah. Perlu bukti, perlu verifikasi. Dan ketika yang lebih sulit itu saya berhasil lakukan, maka yang lebih mudah itu, tanda petik ya, saya nggak bilang pengampunan dosa mudah. Yang lebih mudah itu pasti juga dilakukan. Artinya dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah teman-teman, lihat deh. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan secara implisit aja. Dia ditolak sama orang-orang Farisi. Apalagi kalau dia mengatakan dengan kalimat eksplisit, aku adalah Tuhan. Itu kontroversial banget. Ingat, Yesus pernah berkhotbah menggunakan kitab Yesaya. Roh Allah ada padaku. Ya. Membebaskan orang-orang dari perbudakan, dari tawanan. Terus Yesus tutup. Pada hari ini ketika kamu mendengarnya, genaplah nas itu. Teman-teman, saya ingin mengatakan, Bapak Ibu Jemaat sekalian, Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus mengatakan dirinya Tuhan di dalam kitab-kitab Injil secara implisit. Secara implisit saja dia sudah ditolak. Apalagi secara eksplisit. Kenapa saya menjelaskan, menguraikan butir ini kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian, teman-teman sekalian? Karena banyak orang meragukan keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, karena di dalam kitab-kitab Injil, tidak satu kali pun Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan. Sekali lagi,
Salah satu kritikan yang muncul dan kita harus berapologetik, harus menjawab kritikan-kritikan itu adalah orang sering bilang Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak punya kalimat eksplisit, statement yang terang benderang bahwa dirinya adalah Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Dia selalu mainnya tuh subtle ya, pelan-pelan gitu. Mana sih lebih gampang mengatakan ini atau ini? Nah, aku bisa mengatakan yang sulit. Berarti aku adalah Tuhan. Ya. Teman-teman, kenapa? Kenapa Yesus tidak di dalam kitab-kitab Injil tidak mengatakan dirinya sebagai Allah secara eksplisit? Saya mau membacakan satu ayat di Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 saja. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian harusnya hafal bagian ini. Ini ayat hafalannya orang Yahudi, orang Israel. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat ini adalah ayat kalimat syahadatnya orang Israel. Ini kalimat penting buat orang Israel. Pengakuan imannya orang Israel adalah Ulangan 6 ayat yang ke-4. Ini sampai ayat 9, ini bagian yang penting ya. Israel kalau mau memuridkan anak-anaknya mesti mengajarkan itu. Ke anaknya, ke cucunya. Hei, dengar, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ajarkan waktu lagi berbaring, waktu lagi OTW, waktu lagi duduk, waktu lagi mau tidur. Pokoknya all the time ajarin. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Ini turun-temurun terus kayak gitu. Jadi kesimpulannya, konsep monoteistik orang Yahudi itu sangat kental, sangat kuat. Tuhan Allah kita ya, Tuhan itu Esa. Ingat, Yahweh itu Esa ya. Allah itu cuma ada satu. Dia turun lagi ke anaknya. Ingat ya, Allah cuma ada satu. Turun lagi ke generasi. Ingat ya, Allah itu cuma ada satu, nggak ada dua. Jadi konsep monoteistik orang Yahudi itu kuat sekali. Allah itu cuma ada satu. Siapa? Namanya Yahweh. Nggak boleh kenceng-kenceng nyebutnya Yahweh. Kalau nyebut kata Yahweh, itu mesti mandi dulu. Kaum Masoret ketika menuliskan teks-teks di kitab Perjanjian Lama. Oleh karena konsep monoteistik Yahudi itu kental banget, yang namanya Allah itu cuma Yahweh, Yesus tidak boleh mengklaim dirinya explicitly bahwa dia adalah Allah. Makanya kalau kita baca Alkitab, Yesus selalu mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia bukan Allah. Dia nggak pernah mengatakan dirinya, saya Allah. Kalau ngomong kayak gitu aja di Rajam Batu mau dibunuh, apalagi dia ngomong dia Allah. Dia selalu mengatakan dirinya, saya ini anak Allah. Bisa ngerti nggak teman-teman artinya saya ini anak Allah? Anak kucing, kucing. Anak anjing, anjing. Anak monyet, monyet. Anak ular, ular. Anak bebek, bebek. Anak Allah, Allah. Yesus mengatakan dirinya anak Allah, itu berarti dia adalah Allah. Ya. Di sini ada konsep ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Teman-teman mungkin suka di-challenge ya, terutama oleh Habib Rizik misalnya, teolog-teolog Muslim yang mengatakan itu Allah itu beranak. Ya. Salah satu cara paling sederhana berapologetik dengan mereka, Allah kita tidak beranak. Ya. Kalau beranak, mestinya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu. Tapi kan nggak ada Allah Ibu, adanya Allah Roh Kudus. Jadi tidak ada konsep peranakan. Seperti manusia beranak, Allah beranak, tidak. Yesus adalah anak Allah, menunjukkan dia sehakikat dengan Bapanya. Karena Allah harus datang ke dalam dunia, dalam wujud Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Konsep inkarnasi. Dan cara Yesus datang ke dalam dunia harus dengan lembut, perlahan-lahan. Sehingga dia tidak mengalami penolakan. Itu semua dilakukan karena konsep
monoteistik orang Yahudi, monoteisme orang Yahudi yang sangat kuat. Tetapi tidak menunjukkan Yesus bukan Allah. Dia tetap adalah Allah. Karena statement-statementnya implisit di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya udah berbicara 2 poin. Saya ulangi sebentar sebelum masuk yang ketiga ini. Yang pertama saya bicara soal problem of evil, bahwa ada kejahatan di bumi ini, tapi kejahatan itu tidak membuat Allah menjadi pihak yang jahat. Allah adalah pribadi yang baik. Dia menciptakan manusia punya free will, sehingga manusia berpotensi untuk menyalahgunakan free will-nya. Muncullah kejahatan dari sana, bukan dari Allah. Yang kedua, saya berbicara soal monoteisme agama Yahudi. Itu alasan kenapa Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah sebagai pribadi yang ilahi. Namun dia benar-benar Allah. Yesus adalah Mesias. Tidak perlu diragukan lagi soal itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu jemaat, mengenai apologetika yang ingin saya bahas adalah apakah Alkitab ini adalah firman Tuhan? Kalau firman Tuhan, kenapa kok ada salahnya? Atau Alkitab itu nggak ada salahnya? Dia benar nggak sih Alkitab? Atau dia benar nggak akurat? Atau dia benar akurat? Kalau dia benar nggak akurat, waduh, fondasi-fondasi iman kita bisa rontok, bisa goyah. Nah, bagaimana kita berdamai dengan hal-hal seperti ini? Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mau memulai dengan sebuah statement lebih dulu. Saya ingin mengatakan bahwa otoritas firman Tuhan yang harus dipercaya dan dipatuhi tidak bergantung pada kesaksian manusia atau gereja, tapi bergantung kepada Tuhan sendiri yang adalah kebenaran. Ya. Jadi saya dalam posisi percaya bahwa Alkitab itu tidak bersalah. Ya. Saya akan coba untuk membuktikan ini kepada saudara-saudara, sehingga saudara juga bisa barangkali membuktikan, menjelaskan kepada orang yang menanyakan ketidakbersalahan Alkitab. Alkitab diterima karena Alkitab adalah firman Tuhan dari dirinya sendiri, bukan karena kesaksian gereja atau kesaksian orang, tapi dia declare bahwa dirinya adalah firman Tuhan. Gitu ya. Itu statement pertama, saudara-saudara. Yang kedua, yang ingin saya bahas adalah apakah Alkitab kita itu tidak memiliki kesalahan? Jadi semuanya itu benar gitu Alkitab. Kalau kita perhatikan ada satu ilmu namanya kritik teks. Ya, ini satu studi akademik dalam dunia bibliologi. Kita mendapati bahwa Alkitab itu memiliki kesalahan tekstual sebetulnya. Ya. Kesalahan tekstual itu adalah segala kesalahan tulisan yang ada pada apograf salinan dan terjemahan yang berbeda dari autograf naskah aslinya. Ya. Sekali lagi saudara, kesalahan tekstual itu artinya ada kesalahan tulisan pada apograf salinan yang berbeda dari autograf. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua Alkitab PB itu bahasa Yunani, Alkitab PL itu bahasa Ibrani. Dan ada naskah aslinya. Which is naskah asli itu nggak ada yang pegang loh saudara saat ini. Nggak ada. Adanya adalah manuskrip salinan dari naskah asli di dalam kedua bahasa itu, bahasa aslinya. Dan yang saya perlu sedikit garis bawahi kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk naskah asli perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, itu sebenarnya udah nggak ada lagi autografnya. Yang ada hanya salinannya saja. Salinannya pun yang kita pegang saat ini itu di dalam bahasa Yunani yang sering disebut sebagai Septuaginta. Waktu Yesus di Perjanjian Baru hidup, yang dia kutip dari PL itu Septuaginta, bukan naskah-naskah bahasa Ibrani langsung. Ya, jadi saya tidak mungkin menjelaskan ini secara detail. Saudara harus sekolah teologi untuk itu. Tapi saya mau mengatakan, dari mulai naskah Ibrani menjadi bahasa Yunani, Septuaginta, tapi perjanjian lama, di situ pun terjadi proses penyertaan ilahi terhadap teks perjanjian lama. Buktinya Yesus kutip kok. Dan itu nggak jadi problem. Ya. Saya mau berbicara itu, bahwa ada kesalahan teks yang
terjadi di salinan, bukan di naskah aslinya. Proses penyalinan Alkitab yang begitu panjang menimbulkan resiko bahwa salinan-salinan yang ada semakin jauh dari naskah aslinya. Hal ini bisa diakibatkan oleh kesalahan penyalin. Dan hal ini menyenangkan bagi teolog-teolog yang meragukan Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi, bisa terjadi kesalahan salin? Bisa. Ya, bisa terjadi. Nah, jadi gimana nih, saudara? Alkitab punya kesalahan. Apakah iman kita tergoncang? Saya mau menjelaskan begini, saudara. Yang pertama, Perjanjian Lama itu disalin oleh kaum Masoret. Perjanjian Baru disalin lebih banyak orang. Jadi manuskrip fotokopian gitu ya, tapi bukan pakai mesin fotokopi, tapi disalin. Manuskrip PB itu lebih banyak daripada manuskrip PL. Manuskrip PL yang nyalin itu orang Masoret. Ya, dia menambahkan huruf vokal di dalam kalimat-kalimat bahasa Ibrani itu. Dan sikap kaum Masoret itu adalah systematically destroyed all copies with mistaken. Ya, jadi ini penyalinan PL itu lebih ketat dan kesalahan tekstualnya lebih sedikit daripada PB karena ada kaum Masoret tadi. PB lebih macam-macam karena variannya banyak banget. Sebagai contoh, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, saya tidak ada waktu untuk membuka detail, tapi sambil mendengarkan video ini Anda sangat direkomendasi bahkan untuk buka Alkitab. Dari Kejadian 10 ayat 4 dan 1 Tawarikh 10 ayat 4. Ya. Di situ ada dua kata yang berbeda. Yang satu dodanim, yang satu rodanim. Ya. Yang mana yang benar? Kalau kita memperhatikan manuskrip-manuskrip, ternyata setelah dicek kekopian-kopian itu, manuskrip-manuskrip itu, kita bisa mendapati bahwa yang benar itu adalah rodanim, bukan dodanim. Kenapa? Karena huruf R dan huruf D di dalam bahasa Ibrani itu bentuknya mirip. Ya. Nanti pendeta Samuel barangkali akan mencontohkan hurufnya tuh seperti apa sih, gitu ya. Saya tidak menggambarkannya di sini, tapi ada kesalahan, ada. Ya. Tetapi kesalahan itu tuh bisa ditelusuri, bisa dicari tahu karena salinannya banyak. Yang benar nih yang mana? Bisa dicari tahu, bukan hal yang sulit untuk menemukan kebenaran keasliannya. Ya, jadi rodanim, saudara kalau mau ganti boleh juga ya, silakan. Saudara, manuskrip-manuskrip Ibrani, Pentateus Samaria, Septuaginta lebih mendukung pembacaan rodanim. Dan beberapa manuskrip di luar Masoret teks juga mencatat rodanim. Ya, jadi ini clear di bagian itu. Yang kedua, contoh yang ingin saya kemukakan adalah 1 Raja-Raja 4 ayat 26 dan 2 Tawarikh 9 ayat 25. Ya. Jadi ini mengenai kudanya Salomo, kalau saya nggak salah, 40.000 kandang atau 4.000 kandang. Beda nolnya satu ya. 40.000 kandang atau 4.000 kandang. Nah, aparatus MT di dalam Masoret teks dalam 1 Raja-Raja 4 menunjukkan bahwa Kodeks Vatikanus lebih mendukung pembacaan 2 Tawarikh 9 ayat 25. Jadi kayaknya tuh 4.000 kandang, bukan 40.000. Ya. Ini satu informasi juga yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Ya. Jadi ada salahnya nggak? Ada. Ya, saya cuma sebutkan dua, banyak kalau mau dibahas dan macam-macam. Kesalahan-kesalahan perintilan kecil-kecilnya banyak. Ya, ini namanya ilmu kritik teks. Bart Ehrman tuh salah satu orang yang mengkritik Alkitab dan dia mengatakan Alkitab itu kurang bisa untuk dipercaya. Ya. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan beberapa pandangan dari beberapa teolog ya berikut ini. Pandangannya ada yang ekstrim banget, ada yang agak moderat, dan saya ingin mengungkapkan kepada saudara apa adanya. Baru kemudian nanti di bagian akhir saya akan menyimpulkan bagaimana kita mempercayai Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Ya, ada orang namanya Jeffrey Koh. Jeffrey Koh dari Far Eastern Bible College, Singapura. Dia bilang begini,
Pengakomodasian kritik teks merupakan titik kejatuhan bibliologi. Ko berpendapat bahwa metode kritik teks bersumber pada pengagungan rasio di atas di atas segalanya. Bagi Ko, ketidakbersalahan Alkitab ada pada autograf dan apograf. Jadi aslinya nggak salah, salinannya nggak salah. Hal ini dikarenakan providensia extraordinaria dari Allah. Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, harus saya akui ini adalah salah seorang teolog yang boleh dikata kanan banget dia. Dia paling kanan. Dia nggak suka Alkitab firman Allah didekati pakai pendekatan kritik teks. Ini jangan-jangan ada salahnya nih. Kalau kamu melakukan hal itu, berarti kamu mengagungkan rasio dalam mendekati Alkitab. Itu pendapat dari Jeffrey Ko. Bagi Ko, King James Version adalah versi Alkitab yang paling mendekati asli. Bahkan anggota Far Eastern Bible College menyatakan, sumpah, saya tidak percaya ada kesalahan penulisan di Alkitab masa kini. Kalaupun ada kesalahan yang terlihat, sesungguhnya bukan kesalahan. Saya tidak mau menggunakan kritik teks menjadi hakim dari firman Tuhan. Ya. Jadi jelas kalau buat saya spiritnya Jeffrey Ko, kita tidak boleh mendekati Alkitab itu pakai rasio. Jadi hakim untuk menilai firman Tuhan. Ya, saudara nggak setuju? Tenang dulu saudara ya. Nanti akan saya simpulkan lama-kelamaan mendekati ke belakang. Nah, Jeffrey Ko memiliki murid namanya Paul Ferguson. Dia mengatakan begini. Tanpa pertolongan supranatural, dosa menutup kemungkinan manusia menjadi peneliti yang netral. Tanpa pertolongan supranatural, dosa menutup kemungkinan manusia jadi peneliti yang netral secara moral. Karenanya iman harus selalu mendahului dialektika akademis, bahkan memimpin dan mengkritisinya. Bapak Ibu, teman-teman, menurut saya muridnya Jeffrey Ko, Paul Ferguson ini lebih soft, lebih ke kiri dibandingkan dia yang sangat kanan tadi ya. Boleh nggak saya melakukan kritik teks terhadap Alkitab? Boleh. Tapi kalau kita mau kritik teks, iman itu harus mendahului dialektika akademis. Jadi dialektika akademis di belakang, iman tuh di depan. Jadi jalannya bareng nih. Boleh nggak? Boleh. Kalau Jeffrey Ko nggak bisa. Kritik teks itu nggak bisa. Kalau kamu melakukan kritik teks berarti rasio itu di atas daripada Alkitab. Gitu ya, kita bisa ngelihat nih, Bapak Ibu teman-teman, pandangan para teolog tuh macam-macam varian, ada spektrumnya tuh macam-macam sekali. Makin kesini makin moderat ya, dia setuju dengan kritik teks, tapi tetap harus yang leading itu iman, bukan kritik teks itu sendiri. John Frame mengatakan kalimat ini nih. Frame mengkritik cara manusia berteologi yang menekankan peninggian rasio. Frame sendiri tidak anti rasio. Rasio perlu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi otonomi dalam berteologi harus ditentang. Otonomi itu artinya kemandirian ya, otonomi khusus setiap daerah, desentralisasi bukan sentralisasi, itu harus ditentang. Namun berbeda dengan Ko, Frame menerima kesalahan tekstual. Kesalahan tersebut tidak meniadakan otoritas Alkitab. Jadi Alkitab itu menurut John Frame ada salahnya nggak ada, tapi dia tetap berotoritas. Nah bisa begitu. Karena yang pertama, Bapak Ibu Saudara kalau mau mencatat boleh atau menghafalkan, kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab itu sifatnya itu minor. Tidak mempengaruhi doktrin. Rodanim, dodanim, apa efeknya? 4.000, 40.000, apa efeknya? Kayak gitu tuh, saudara. Ya, sungguh saya mau mengatakan kesalahan-kesalahan itu minor sekali. Jadi tidak mempengaruhi doktrin. Keyakinan iman kita yang berdasarkan pada Alkitab, yang sifatnya tuh major doktrin, itu tidak akan terganggu, goyah. Hanya karena kesalahan tekstual seperti itu. Satu. Yang kedua,
Dikatakan Alkitab itu bersifat highly redundant in good way. Maksudnya apa? Ketidakpastian sebuah teks dijelaskan melalui teks yang lain yang jelas. Jadi kayak agak mubazir ya, seolah-olah diulang-ulang. Tapi pengulangan itu tuh justru mengkonfirmasi teks-teks lainnya yang nggak jelas menjadi semakin jelas. Ya, jadi kalau terasa redundant, justru enggak ya, memberikan konfirmasi, afirmasi bahwa Alkitab itu benar, semakin memperjelas bagian-bagian yang satu memperjelas bagian yang lain. Ya, saya kalau baca poin ini saya ingat kita tahu dari mana sih Alkitab firman Tuhan? Kan tadi saya bilang Alkitab firman Tuhan dari dirinya. Contohnya apa? Contohnya Petrus mengkonfirmasi Paulus. Saudara bisa buka 2 Petrus 3. Saya lupa ayatnya yang ke-8 kalau nggak salah. Petrus mengatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus itu dari Tuhan. Petrus yang mengatakan. Jadi Alkitab itu saling mengkonfirmasi, saling memverifikasi sebetulnya di dalam dirinya. Dia firman Tuhan bukan karena gereja yang percaya, bukan. Dia adalah firman Tuhan, otoritas dari dalam dirinya. Kalau saya melihat, saudara, dari materi saya ini banyak dipengaruhi oleh Daniel B. Wallace. Ya. Ini salah seorang sarjana dalam dunia bibliologi yang setuju kritik teks. Ya, dia mengakui ada kesalahan objektif. Tapi dia tetap berpegang teguh pada Alkitab sebagai firman Tuhan. Nggak akan mempengaruhi doktrin-doktrin utama kekristenan. Kenapa? Satu, jumlah varian yang tua sangat banyak sehingga mendekati teks aslinya. Jadi kopian-kopian, manuskrip-manuskrip itu sangat banyak, bisa diverifikasi. Ingat, Bapak Ibu jemaat sekalian, tahun 47 ada penemuan Dead Sea Scroll. Wah, itu bombastis sekali ya, penemuan itu tuh besar sekali dan mengkonfirmasi iman kita. Bener kan Alkitab? Ya. Yang kedua, natur kesalahan teks tersebut sangat minor, sehingga boleh dikata tidak bermakna. Ada salahnya? Nggak ada. Tapi tidak ada maknanya. Ya. Kesalahan tekstual PL memang lebih sedikit, namun lebih serius, mengingat ketiadaan autograf. Ya, naskah asli itu autograf, salinan itu apograf. Tapi tetap saja natur kesalahan yang minor nyaris tidak berdampak pada makna teks secara keseluruhan. Saya bisa pastikan itu kepada saudara-saudara. Natur dari keragaman varian teks. Saudara, saya mendekati akhir, tolong perhatikan, dan ini penting sekali. Natur dari keragaman varian teks justru menutup kemungkinan adanya propaganda atau konspirasi dalam penyalinan. Jika ada konspirasi, harusnya salinan yang ada sangat-sangat mirip. Fakta ini meneguhkan bahwa salinan-salinan Alkitab memiliki nilai historis yang tinggi. Nilai historisitas teks berkontribusi pada kepastian makna teks. Jadi salinannya banyak, beda-beda tuh. Ya bener dong berarti. Kalau dibuat mirip-mirip, wah ini jangan-jangan ada konspirasi. Coba deh perhatikan Matius, Markus, Lukas. Ini 3 Injil sinoptik. Mencatat sebuah kejadian, suka beda kan? Ini bukan 3 peristiwa berbeda. Ini peristiwa yang sama dicatat oleh 3 orang yang berbeda, gitu. Ya, saya pernah dulu berantem kecil lah sama istri saya. Saya sama istri saya sempat ada kesempatan buat kami pergi ke Brisbane, Queensland, Australia. Di situ kami punya teman, jadi kami dilayani sepenuhnya sama teman kami. Ada kesempatan kami pergi ke sana. Suatu kali kami makan di daerah situ ya. Di mana tuh namanya ya? Dekatnya Brisbane saya lupa, Gympie namanya. Di satu kota kecil suburb itu ya. Nah, waktu kami makan di situ, saya, istri saya, dan pasangan ini, teman saya yang menikah waktu itu. Kami datang ke situ, kami makan, lalu setelah saya pulang lagi ke Indonesia, ke sini, ke Tangerang, kami sempat berdebat gitu. Itu kita makan itu di Brisbane, atau kita makan tuh di Gympie? Saya bilang sama istri saya, kita makan itu di Brisbane.
Istri saya bilang, enggak, itu digimpi. Jadi memori kami tuh, ingetannya tuh beda gitu. Yang satu bilang Brisbane, Gimpi, Brisbane, Gimpi. Ya. Kami ribut ya kecil lah gitu ya. Saudara, apakah kalau kami punya ketidaksepemahaman, kalau kami tidak sepaham dengan peristiwa itu, apakah peristiwanya salah? Oh kan, berarti ngaco tuh, peristiwanya nggak ada. Apakah begitu? Enggak, peristiwanya ada jelas. Memori kami yang membuatnya jadi tidak jelas ini di bagian mana. Ya, saya minta saudara jeli di bagian ini, dan perbedaan itu justru mengkonfirmasi iman kita. Ini Alkitab nggak dibuat-buat, dicatat berdasarkan pengamatan masing-masing penulis kitabnya. Justru makin kuat iman kita, ini otentik. Kalau dibuat-buat ya kerjasama aja, mirip-mirip dikit ya. Brisbane, pokoknya Brisbane semuanya ya. Jangan sampai Melbourne gitu ya. Tapi enggak, ini semuanya konsisten. Dan terakhir, saudara, yang ingin saya sampaikan, menurut saya kita harus dengar juga pendapatnya Jeffrey Ko tadi. Dekati Alkitab dengan rendah hati. Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan biasa. Saudara harus humble. Mendekatinya bukan untuk gue mau hakimin Alkitab nih, lihat salahnya di mana. Tapi kita butuh doa. Saudara baca komik Shinchan kan nggak berdoa dulu kan? Sebelum saudara baca komik Shinchan, Tuhan tolong berkati komik ini bisa lucu, nggak ada. Tapi kalau untuk membaca kitab yang satu ini perlu pimpinan dari Allah Roh Kudus. Saya pikir Jeffrey Ko meskipun ekstrim, ada yang benar dari dalam dirinya yang harus kita dengarkan. Dan yang kedua, kita harus terbuka dengan kritik teks. Ya, sehingga Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan. Pun secara akademis, kita nggak jadi orang Kristen yang buta. Percaya aja buta, pokoknya. Nggak seperti itu. Saya yakin adanya kebenaran objektif, Allah yang menjamin kebenaran objektif itu, yang bisa dilihat bersama-sama. Semoga ini memberkati Bapak Ibu Jemaat GKI Citraland dan memelihara, menguatkan iman Anda, sehingga Anda bisa memberikan jawab kepada setiap orang yang mempertanyakan iman kita sebagai orang Kristen. God bless you.